Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Aga Karebas. Semoga selalu dalam kondisi terbaik Anda. Kami dari tim Ayu TV Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di Pautera spesial Lebaran ini, kami akan mengunjungi rumah salah seorang putra daerah asal Luwu Timur, yaitu Bapak Rian Latif, untuk mengetahui dan melihat seperti apa aktivitas dan kegiatan di hari Lebaran ini. Mari ikut kami pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rian, minal aidin wal faizin. Sama-sama. Ya, mari masuk. Iya, silakan. Terima kasih. Ayo, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Ibunya mana Pak? ada di dalam. Oh, lagi sibuk untuk Iya. urusan Lebaran juga ya Pak ya. Apa kabar nih Pak di hari Lebaran ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Bapak hari ini tidak ada atau tahun ini tidak ada rencana mudik atau mungkin H plus berapa begitu baru akan ada mudik? Untuk tahun ini lebarannya di Makassar saja, Oke. karena tahun kemarin kita lebarannya di Surabaya. Di Kebetulan kampungnya ibu, ibu, ya Pak ya? ya. Karena 2 tahun lalu kita lebaran di Sorowako. Oke. Begitu. Jadi memang setiap tahun digilir untuk Digilir. hari ini di Sorowako, Ya. tahun lalu di Surabaya, tahun ini di Makassar. Di Makassar, Dan ya. apakah keluarga dari Luwu Timur semuanya juga ikut datang ke Makassar seperti itu Pak? Masing-masing. Oh, masing-masing. Ya, jadi intinya kami lebaran di sini dengan tetangga. Oke, baik. Silaturahmi dengan tetangga karena kita kan sering keluar kota. Mhm. Jadi keluarga terdekat adalah tetangga kita. Benar sekali. Jadi Seperti memang selama ini kesibukannya ada di luar kota Iya. dan Lebaran ini mendekatkan bersosialisasi Dengan tetangga, Pak, ya. Karena tetangga adalah keluarga terdekat, Iya, seperti benar itu. sekali. Baik Pak, kita mau tahu juga selama ini dari bulan Ramadan kegiatannya apa saja sih Pak? Jadi selama bulan suci Ramadan saya lebih banyak ke luar kota, Mhm. terutama di ibu kota negara. Mhm. Ada urusan masalah aset kerajaan Nusantara, seperti itu. Menyangkut tentang politik juga, Jadi karena urusan kedatuan Luwu dan juga ya urusan- kerajaan Nusantara, Aha. politik dan sosial, Oke, seperti itu. baik. Jadi pas Ramadan ini lebih disibukkan dan lebih produktif lagi Iya. ya Pak ya. Makanya bulan suci Ramadan ini tidak terasa waktunya. Mhm. Oke. Kita sudah mengakhiri bulan suci Ramadan, kita isi dengan aktivitas keseharian, jadi bulan suci Ramadan itu tidak terasa. Oke. Jadi pada saat bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran ini persiapannya apa saja Pak? Mungkin Ibu khusus menyiapkan kue-kue, terus Bapak mungkin ada open house pada Ya, jadi hari di Lebaran. hari Raya Idul Fitri ini kita lebih fokus masak sendiri Oh, untuk baik. anak-anak, Aha. untuk teman anak-anak, karena lebih banyak teman anak-anak yang hadir. Aha. Ya, begitu. Usia anak pertamanya Pak Rian? Anak Atau saya ada yang anak pertama cowok, dia usia 18 kedua? tahun. Masya Allah, berarti sudah Ya. dewasa, jadi teman-temannya semua ya? Ya, Anak kuliahan saya ya, Pak ya? kan anak saya ada 5, Iya. 4 cowok, 1 cewek. Oh, oke. Jadi ada yang SMA kelas 1, SMP kelas 1, dan SD kelas 1. Yang paling bungsu ini Yang paling bungsu belum sekolah. Tahun ini baru mau masuk TK. perempuan ya Pak ya? Yang perempuan nomor 4. Oke, baik. Jadi begitu. Jadi semua pada saat Lebaran justru teman anak-anak yang lebih banyak. Lebih banyak, terutama anak-anak kompleks. Oke, baik. Iya. Jadi anaknya juga cukup bergaul juga dengan Iya, tetangga. di kompleks ya, tetangga. Oke, baik Pak. Untuk tahun ini memang tidak mudik ke Luwu Timur, tapi 2 tahun lalu berarti. Iya. Tapi tentu ada Pak Rian tadi katakan bahwa pada saat Ramadan ada urusan-urusan dari kedatuan Luwu yang dikerjakan seperti itu. Apa saja sih Pak, dan untuk tahun ini Luwu Timur khusus meluangkan waktu untuk urusan di Luwu Timur apa saja? Jadi di Luwu Timur pertama saya pulang kampung, ziarah makam orang tua, karena Jadi kedua pada saat Ramadan ini ya atau sebelum? menyempatkan diri ke Luwu Timur, kemudian ada perencanaan, insya Allah amanah dari Raja Nusantara, saya akan membangun istana Luwu di Luwu Timur. Dan Masya itu Allah. sudah mendapat persetujuan dan restu dari Datuk Luwu Andi Maradang Makelau. Masya Allah. Jadi oke. saya ingin menjadikan Luwu Timur sebagai pusat kebudayaan
Jadi sebenarnya urusannya itu adalah untuk membangun istana baru di Luwu Timur Ya, ya? itu salah satu yang saya kunjungi di sana, titik lokasi pembangunan istana Luwu. Dan Jadi rencananya akan dikerjakan? 2024 insya Allah kita sudah peletakan batu pertama. Oke. Karena ini amanah Raja Nusantara yang saya laksanakan. Begitu. Jadi di Luwu Timur nanti ada kerajaan Luwu, istana kerajaan Luwu, karena memang dari segi sejarah, Iya. istana pertama kerajaan Luwu itu di Luwu Timur, di Kecamatan Usu. Dan ini kita ingin menggali Dan kembali. itu akan dibangun kembali di Kecamatan Usu. Ya insya Allah. Luar Seperti biasa itu. sekali. Dan kita baru pradesain. Jadi sejauh ini untuk pembangunannya sudah ada pradesain. Kita baru desain gambar dan titik lokasi. Oke, dan tentunya akan ditargetkan dibangun pada 2020. 2024 itu insya Allah. Baik, Pak, Luwu Timur itu tentu dikenal dengan kebudayaan, kekayaan alam dan memang Iya. menjadi bagian dari Kerajaan Nusantara ini. Apa saja sih Pak, Bapak sebagai tokoh dari Luwu Timur sejauh ini yang Bapak lakukan atau program-program yang dihadirkan untuk mengajak masyarakat mencintai daerahnya sendiri, khususnya Luwu Timur tentunya? Jadi memang Luwu Timur itu dikenal dengan kekayaan alam nikel ya, pertambangan. Iya. Tetapi di sisi lain banyak sektor yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan di sana. Salah satunya pertanian dan perikanan. Hal-hal inilah yang kita harus genjot bagaimana masyarakat di Luwu Timur menjadi kota multidimensi. Oke. Daerah khusus, kawasan ekonomi khusus. Oke. Begitu. Daerah KEK Itu ya? harapan kita. Aha. Dan bisa bersinergi dengan pemerintah tentunya. Jadi bukan hanya dari segi wisata, tapi pemberdayaan. Ya, Dari Sorowako, wisata. Luwu Timur itu juga kaya dengan objek wisata. Di Iya, sana ada tentu saja. Danau Purba ya, ada Iya, Danau Matano, Tawoti, ada Mahalona. air terjunnya juga Ya. banyak. Aha. Jadi itulah potensi yang harus kita gali agar menambah pendapatan daerah. Kalau untuk dari usaha masyarakat sendiri, untuk kelompok kecil dan menengah, apa yang cocok atau sejauh ini juga cukup dikembangkan di Luwu Timur? Industri pertanian. Industri pertanian. Jadi begini, saya melihat kita kembali ke sejarah ya. VOC datang ke sini kan ingin mengambil rempah-rempah Nusantara. Iya. Nah, kenapa kita tidak melakukan hilirisasi rempah-rempah? Kan yang kita kenal hanya hilirisasi tambang. Iya. Nah, sekarang kita kembali bagaimana kita melihat sejarah VOC mengambil rempah-rempah, itu yang kita tingkatkan menjadi hilirisasi pertanian dan perikanan. Karena itu kebutuhan pokok. Negara ini, dunia ini akan mengalami krisis pangan. Iya. Itu adalah potensi bisnis yang bisa kita manfaatkan. Tapi Luwu Timur harus menjadi lumbung dari. Ya, kenapa potensi alam di sana memang mencukupi seperti itu. Oke, dan memang salah satu tumpuan dari Ya, wilayah Sulawesi. makanya kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Jadi kita mensupport, saya selaku pelaku usaha melihat potensi-potensi itu, pulang kampung, membangun kampung saya. Iya. Seperti itu. Jadi walaupun tinggal di Makassar, tetap keliling Nusantara untuk keliling Indonesia untuk bisa menghidupkan dan juga memajukan Luwu Timur Ya, ya kita Pak ya? pulang kampung lah. Saatnya Iya. kita pulang kampung, membangun kampung. Makanya saya ingin mencari anak-anak muda yang potensi untuk, ayo mari kita pulang kampung, kita buka lapangan pekerjaan, buka industri baru. Seperti itu. Karena apa? Kebutuhan dunia saat ini adalah pangan. Betul. Seperti itu. Baik. Ngomong-ngomong tentang anak muda dan juga anak-anak Bapak sendiri, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Iya. Pak ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Pautere Spesial Lebaran bersama Pak Rian Latif. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Pautere Spesial Lebaran dan masih bersama Bapak Rian Latif selaku putra daerah dari Luwu Timur. Pak Rian, kita tahu Bapak sebagai putra daerah yang sukses di Luwu Timur dan tadi di segmen sebelumnya Bapak mengajak anak muda di Luwu Timur untuk lebih berkontribusi kepada daerah khususnya Luwu Timur. Tapi kita mau tahu tentunya Bapak sendiri bagaimana pola pendidikan atau bagaimana Bapak mendidik anak Bapak sendiri untuk bisa mengikuti jejak Bapak sebagai orang yang sukses. Jadi sejak awal saya dengan ibu itu berkomitmen bahwa anak-anak itu kita harus melakukan sentuhan kasih sayang
dari kecil sampai besar tanpa menggunakan pembantu rumah tangga. Jadi Rumah sebesar ini tidak ada kami tidak menggunakan pembantu, enggak. Karena saya belajar mengajarkan anak-anak supaya jadikan kebersihan itu sebagai keperluan, bukan sanksi. Ada yang salah selama ini kita mendidik, baik di dunia pendidikan formal ya. Setiap ada kesalahan disanksi untuk membersihkan, sehingga kebersihan itu merupakan sanksi. jadi seperti sebuah beban ya. Ya, jadi itu harusnya dirubah. Jadi anak-anak di sini saya terapkan mencintai kebersihan, punya tanggung jawab, minimal kamar masing-masing lah, tiap lantai, ini kan ada 3 lantai nih, dibagi, ada lantai. Sebesar ini bagaimana tanpa bantuan asisten rumah tangga? Ya, tentu saya bagi buat anak-anak, ada yang kerja di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan saya sendiri, dan ibu istri saya, seperti itu. Kebetulan saya punya anak 5 laki-laki, 1 cewek. Sebenarnya di rumah sebesar ini sama sekali tidak ada bantuan asisten rumah tangga ya Pak ya? Iya, Anak laki-laki Bapak keempat-empatnya itu semuanya diajar untuk bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga, bahkan urusan kebersihan juga ya Pak ya? supaya ada tanggung jawab, karena suatu saat dia juga akan keluar dari keluarga, membentuk keluarga sendiri. Kalau untuk memasak ataupun juga untuk urusan dapur sendiri siapa yang mengurus Pak? Itu peranan ibu, hal masak memasak, dan juga anak saya ada beberapa yang pintar masak gitu. Jadi dia belajar masak, apa yang ada di dapur dia masak sendiri. Jadi kita mendidik anak, biarkan dia mandiri di rumah sendiri, seperti itu. Dari kecil, dari bayi memang kami tidak pernah menggunakan pembantu, tidak menggunakan, karena memang komitmen kita, karena terutama anak laki-laki ya, kita harus memberikan sentuhan. Karena kalau kita melihat umur, setelah dia kuliah, pasti dia sudah mandiri dan mulai memisahkan diri, seperti itu. Jadi hal itu saya menggunakan bersama anak, menggunakan kasih sayang semampu kita. Jadi kesuksesan itu berawal dari tanggung jawab dan kerja keras, disiplin. Itu intinya. Jadi anak-anak saya itu saya biasakan dia mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, terutama kamar masing-masing. Jadi mereka tinggal di kamar masing-masing, tanggung jawab kebersihan dan tanggung jawab bagaimana menjaga apa yang mereka miliki. Jadi saling kepercayaan di antara mereka. Iya, luar biasa sekali. Tentu kita tahu mungkin itu bahwa buah dari kerjasama didikan dari kedua orang tua, yakni Bapak dan Ibu sendiri ya Pak ya? Jadi kalau anak saya kebetulan saya berikan kebebasan dan mereka kritis-kritis. Kalau dia kritis wajar, bapaknya kan kritis. Jadi saya biarkan anak itu mendapatkan ilmu pengetahuan, karena kita tidak bisa batasi sekarang ya. Tinggal memfilter dan mengawasi, seperti itu. Jadi mereka saya ajak diskusi, berani kritis, dan begitu juga di sekolah mereka berani kritis. Saya bilang boleh kritis, yang penting tanggung jawab terhadap apa yang kamu sampaikan. Karena yang intinya adalah tanggung jawab. Lalu pada saat mereka mungkin melanggar aturan ataupun misalnya membuat kesalahan, apakah ada sanksi yang diberikan kepada anak-anak Bapak mungkin? Alhamdulillah anak saya selama ini mereka disiplin. Belum pernah ada pelanggaran yang dilakukan, dan insya Allah tidak lah, mudah-mudahan. Iya, luar biasa sekali. Tentu kita tahu mungkin itu bahwa buah dari kerjasama didikan dari kedua orang tua, yakni Bapak dan Ibu sendiri ya Pak ya? Ya, itu peranan ibu semuanya. Karena yang lebih banyak dekat dengan anak adalah istri saya, karena saya lebih banyak keluar kota. Baik Bapak, kita tahu pada akhir tahun 2024 nanti, tepatnya November 2024, Pilkada akan berlangsung dan nama Anda disebut juga akan maju dalam pemilihan Bupati Luwu Timur. Bagaimana dengan kesiapan Anda pribadi sendiri, Pak? Jadi begini, saya melihat negara ini butuh sosok pemimpin. Jadi bukan mengejar jabatan sebagai status sosial. Ini yang banyak orang salah persepsi, bahwa harus menjadi pejabat mengangkat status sosial. Jadi saya melihat memang saya butuh untuk membantu masyarakat dengan terlibat dalam proses politik. Karena untuk mengeluarkan sebuah keputusan itu kan kita harus berada dalam pemerintahan. Ya, jadi dengan pengalaman sebagai pengusaha, saya bagaimana memanage pemerintah itu supaya lebih terbuka dan lebih mandiri, seperti itu. Saya ingin begitu. Dan insya Allah di Pilkada November ini saya akan maju di Luwu Timur. Ya,
tergantung kehendak masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan, saya maju. Kalaupun saya berkeinginan tapi masyarakat tidak inginkan, kan lebih baik nggak usah gitu. Baik, tapi dengan upaya dan juga program-program yang Bapak laksanakan atau kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak sampaikan pada saat Ramadan mengurus urusan kedatuan Luwu dan juga bahkan untuk program mengembangkan ekonomi masyarakat di Luwu Timur itu tentunya menjadi harapan Bapak untuk mendapat dukungan dari masyarakat sekitar di Luwu Timur ya kan Pak ya? Jadi kalau saya melihat ya, mendata kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, Luwu Timur itu adalah salah satu kabupaten yang terkaya loh. Cuma tidak dimanage dengan semaksimal mungkin. Kenapa saya bilang terkaya? Tambang nikel terbesar di nikel ada di Luwu Timur. Bukan cuma nikel, di situ ada potensi emas dan uranium. Kemudian punya tadi sumber objek wisata, ada danau purba di sana. Kemudian ada PLTA terbesar. Luwu Timur itu memiliki 3 PLTA. Kemudian perikanan dan pertanian. Ini yang harus dikembangkan, dimanage dengan sebaik mungkin. Kenapa? Penduduk di sana kan enggak banyak, tetapi potensinya yang banyak. Jangan kita biarkan semua diambil oleh asing. Justru orang luar yang memanfaatkan kekayaan alam di Luwu Timur. Ya inilah yang memanggil hati nurani saya pulang kampung. Makanya istilahnya itu anak pekampung pulang kampung. Seperti itu. Jadi saya ingin bangun daerah saya, punya kepentingan buat masyarakat Luwu Timur, itu tujuan utama saya. Dipimpin dan kita korelasikan kerjasama yang ideal. Jangan kita punya kekayaan alam, justru masyarakat dijadikan pekerja. Dia harus menjadi pengusaha-pengusaha lokal gitu. Jadi kita ciptakan UMKM, kemudian jadikan Luwu Timur sebagai daerah ekonomi khusus. Kita jadikan, tadi yang saya katakan, menjadikan hilirisasi pertanian dan perikanan. Jangan cuma tambang. Kenapa? Negara ini adalah negara tropis yang harus kekayaan alamnya itu tepat guna, tepat sasaran seperti itu. Baik Pak, terakhir apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa Anyus TV mungkin dan juga khususnya masyarakat Luwu Timur di hari Lebaran ini? Ya, tentu saya ingin menyampaikan masyarakat Luwu Timur, pertama mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam hal status media sosial. Kita kan sering kritis. Ya ini, sekarang ucapan kita tuh ada di media sosial. Terkadang ketikan kita ini, ya jejak digital, ketikan kita bisa menyinggung orang lain. Oleh sebab itu saya minta maaf, mohon maaf lahir batin seperti itu. Baik Pak Rian Latif, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Anyus TV Makassar untuk hari ini dalam Pautere Spesial Lebaran. Dan tentu saja kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dalam Pautere Spesial Lebaran. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Pautere Spesial Lebaran dan berikut kami hadirkan beragam informasi menarik seputar perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Di antaranya ada terkait pawai obor dan juga sholat Idul Fitri bersama di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. PJ Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto serta puluhan ribu warga melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Rabu kemarin. Di tengah suasana mendung yang menyejukkan pagi dan diguyur hujan pada malam kemarin, menurut Dani Pomanto itu semua insya Allah sebagai penghapus dosa-dosa dari permohonan ampun kepada Ilahi. Ia pun sangat bersyukur telah menyelenggarakan sholat Idul Fitri yang merupakan sebuah inaugurasi dari alumni-alumni Ramadan. Selain itu, tanda-tanda ini akan membuat para alumni Ramadan untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan pelaksanaan sholat Id di Masjid Kubah 99
merupakan sebuah tradisi baru. Sementara PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin meminta masyarakat untuk selalu memakmurkan masjid dengan beribadah yang khusyuk, jaga kebersihan dan jaga ibadah. Pemerintah tugasnya memberi bimbingan dan alam yang luas ini mestinya menjadi kemakmuran masyarakat selatan. Saya terus terang 6 bulan ini melihat Provinsi Selatan, saya terus terang di samping ada kebahagiaan juga ada manipulasi karena alam yang begitu luar biasa, tambang ada, tapi sayangnya belum mau menjadi membuat daerah rakyat saya luar. Saya akan memimpin daerah ini sementara waktu itu mengembalikan karakter masyarakat Selatan yang sangat bekerja keras, rendah hati terutama, dan jangan lupa momentum hari Lebaran ini saatnya kita kembali fitrah. Jangan lupa sowan kepada dua orang tua, bersimpullah pada kedua orang tua. Jika orang tua sudah tidak ada, jangan lupa ziarah. Jika tidak sempat lagi ziarah, sampaikan doa yang terbaik. Dan mohon maaf pada orang-orang sekitar karena kita bekerja, berjalan hidup pasti juga tidak semua benar, ada hilaf salah, dan jangan ragu-ragu minta maaf. Ya, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan sebuah inaugurasi yang namanya salat Idul Fitri, sebuah inaugurasi dari alumni Ramadan yang tentunya insya Allah menjadi orang muttaqin di tengah-tengah suasana mendung yang menyejukkan pagi hari ini, dan tadi malam diguyur hujan. Insya Allah menjadi bahagian daripada flashing dosa-dosa dari permohonan ampun kita kepada Ilahi, dan insya Allah tanda-tanda ini akan membuat para alumni Ramadan akan terus berbuat yang lebih baik lagi ke depan, karena hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dari Makassar, Mulyadi Salamusa, iNews melaporkan. Ihwal tersebut disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Anjungan Losari, Kota Makassar. Agus dalam kesempatan itu meminta masyarakat agar tidak lagi terkotak-kotak dan menyebarkan pesan persatuan pasca hiruk-pikuk pemilu serentak 2024. Menurutnya, momentum Idul Fitri kali ini sebagai momentum berharga untuk terus merajut persatuan bangsa, utamanya pasca perhelatan pemilu demi kepentingan bangsa ke depan. Agus pun mengajak masyarakat memanjatkan doa terbaik bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming agar Indonesia bisa menjadi lebih baik setelah masa transisi kepemimpinan dilanjutkan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Anjungan Losari diimami oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lariang Bangi, Makassar. Usai mendengarkan khutbah, jemaah lalu saling berjabat tangan dan berpelukan memaafkan antar sesama. Para jemaah juga memanfaatkan latar Masjid 99 Kubah untuk berfoto. Semoga pemimpin-pemimpin bangsa yang dihasilkan dari pemilu yang baru saja selesai kita jalankan menjadi pemimpin-pemimpin yang terus diberi, terus menjaga moral, terus amanah, sehingga bangsa ini dijaga oleh Allah menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dengan akhlak yang mulia, dengan spirit akhlakul karimah, marilah kita proses islah. Ketika proses pemilu kemarin barangkali ada gesekan-gesekan yang tidak seharusnya, maka Idul Fitri ini harus kita jadikan sebagai proses islah. Akhirnya mari kita mohon kepada Allah, semoga seluruh amal Ramadan kita diterima, semoga seluruh ibadah kita makbul, semoga seluruh doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Dari Makassar, Yul Yosfin, iNews melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menggelar open house Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Rabu kemarin. Open house Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini selain dihadiri sejumlah kerabat, keluarga TNI Polri, pejabat dan ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar, juga dihadiri ribuan warga Kota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pun merasa terharu dan bahagia didatangi ribuan warga Makassar untuk bersilaturahmi Idul Fitri di rumahnya.
Momentum ini juga menandakan begitu kompaknya masyarakat Makassar, sehingga kota ini semakin maju dan memicu Makassar tumbuh menjadi lebih cepat lagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita open house dan seluruh kalangan datang ke sini seperti biasanya. Saya sangat terharu dan merasa sangat bahagia bisa bersilaturahmi dengan berbagai macam kalangan, dari Polri, dari TNI, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama tadi hampir lengkap semua agama tadi, dan orang-orang dari petugas kebersihan sampai ke pejabat pemerintah semua ada di sini. Lihat kekompakannya Pak ya. Ya, itu adalah sebuah tanda bahwa begitu kompaknya masyarakat Kota Makassar, sehingga kita bisa mampu memacu dan memicu Makassar menjadi lebih cepat lagi. Jadi kemenangan ini bersama 1445 Hijriah kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Pemerintah Kota Makassar juga hari ini telah menyelenggarakan beberapa titik-titik salat Id tadi pagi. Dan alhamdulillah saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, mereka open house. Dan alhamdulillah seperti biasanya open house di rumah Pak Wali pasti ada disajikan makanan-makanan khas Kota Makassar, karena brandingnya Makassar kan kota makan enak. Ada beberapa menu-menu makanan yang memang khusus ditujukan disajikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, namanya bagi masyarakat yang datang ke kediaman Bapak Wali Kota Makassar. Dani Pomanto bersama Ketua TPPKK Indira Yusuf Ismail menyambut hangat para tamu yang datang. Mereka bersalaman lalu berfoto bersama. Dari Makassar, Mulyadi Salambusa, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Muhammad Ramdan Pomanto kembali membuat warga Makassar bahkan wisatawan tercengang hingga takjub. Berbagai inovasi dibuat untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Dani Pomanto, sapaan akrab Wali Kota Makassar kali ini, membuat kegiatan bertema pawai obor tepian air dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri. Momen ini juga menjadi jembatan silaturahmi antar pemerintah dan warga dalam suasana kegembiraan. Tepat di malam takbiran puncak bulan suci Ramadan, puluhan ribu warga mulai dari orang tua hingga anak-anak bersama pemerintah Kota Makassar tumpah ruah ke jalan menyambut perayaan Hari Kemenangan Idul Fitri yang jatuh pada Rabu 10 April. Warga memadati kawasan ikon Kota Makassar, bertempat di Lego-Lego, kawasan Center Point of Indonesia, merupakan titik kumpul pagelaran pawai obor. Selanjutnya puluhan ribu warga berjalan kaki kurang lebih 2 km menuju Anjungan Pantai Losari dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Kegiatan diikuti 153 kelurahan sekota Makassar dan berbagai kelompok masyarakat. Sebanyak 20.000 orang warga Makassar bahkan dari luar kota terlibat dalam pawai obor ini. Pawai obor ini membuat wisatawan asal Prancis yang berlibur dibuat takjub, menyaksikan kegembiraan warga yang tumpah ruah di jalan. Rasa takjub kian bertambah usai melihat kreasi berbagai macam obor. Kelihayan warga memainkan beduk hingga warga yang berjoget dan mengumandangkan takbir tanpa henti meski dalam kondisi hujan. Dalam kota, pawai obor itu adalah tradisi Islami, tradisi rakyat. Nah, rakyat bersama TNI Polri, tentunya di bawah bimbingan Pak Gubernur dan Pak Pangdam, Pak Kapolda. Alhamdulillah malam hari ini, walaupun cuaca tidak memungkinkan, antusiasnya luar biasa. Berapa kecamatan Pak yang ikut? 153 kelurahan, Ya. kemudian diikuti oleh ormas Islam, Ya. semuanya hampir 20.000 orang. Menyimpulkan apa sih untuk Kota Makassar Pak? Kokompakan, jadi suasana silaturahmi yang kuat, karena dengan seperti itulah hasilnya Ramadan. Jalurnya memang juga tidak jauh, tidak panjang. Kita memilih jalur-jalur yang tidak sampai mengganggu pengguna jalan lainnya. Ini kita berbagi sama masyarakat dan bergembira bersama-sama, dan kali ini kan momentumnya untuk saling memaafkan, saling berbagi sama warga masyarakat. Jadi meski pagelaran pawai obor ini biasa ditemukan di pedesaan, namun kali ini Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, ingin menciptakan nuansa berbeda di Kota Makassar. Nuansa pedesaan yang sejuk, adem dan nyaman
diharap mampu mewakili salah satu kegiatan pemerintah Kota Makassar ini dalam merayakan Hari Kemenangan. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, Mulyadi Salamusa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Pautere Spesial Lebaran. Saya Ulfa Jalawali dan kru yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam kita pada salam. Allahu Akbar, walillah.